I'm scared of not being ready. I rather take the chance and prove to myself that I'm worthy of being champion than not taking the opportunity at all. Ada kalanya seseorang sebelum berdiri sebagai juara harus lebih dulu mengenal rasanya tersandung. Bukan untuk dijatuhkan selamanya, tapi untuk diuji. Apakah dia akan berhenti atau justru belajar berjalan dengan lebih hati-hati? Setiap petinju besar selalu menyimpan satu malam yang mengubah cara dia memandang ring. Bagi Anthony Olascuaga, malam itu datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Namun sebelum sampai ke sana, ada masa-masa awal yang sering luput dari perhatian. Olascuaga memasuki dunia amatir pada November 2016 silam. Bukan dengan riwayat panjang atau rekor mentereng. Selama hampir 3 tahun hingga Desember 2019, dia hanya mengumpulkan 7 kemenangan dan 1 kali kekalahan. Angka yang sederhana, bahkan cenderung sunyi jika dibandingkan dengan jalur amatir petinju lain yang datang dengan membawa puluhan laga. Tapi justru disitulah ceritanya bergerak. Tanpa label fenomenal, tanpa sorotan besar, Anthony Olascuaga memilih melangkah ke dunia profesional pada September tahun 2020. Dari titik inilah perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Tidak ada jalur panjang berliku, tidak ada waktu berlama-lama untuk membangun nama. Dalam rentang waktu hingga Oktober 2022, Olascuaga mencatat 5 kemenangan dengan 3 diantaranya berakhir dengan KO/TKO. Rekor itu mungkin tidak terdengar mencolok di atas kertas, namun cukup untuk membuka satu pintu besar yang biasanya hanya dilewati petinju berpengalaman. Tanpa menunggu duel belasan kali, Olascuaga justru langsung diarahkan ke panggung tertinggi. Pada 8 April 2023, Anthony Olascuaga berdiri dengan jarak pengalaman yang jauh dari seimbang. Di seberangnya berdiri Kenshiro Teraji, pemegang sabuk WBA Super, WBC, dan The Ring di kelas terbang ringan. Bukan hanya seorang juara, tapi dia adalah penguasa divisi. Bel berbunyi, duel langsung berjalan dengan ritme yang tenang tapi menekan. Teraji tidak terburu-buru menyerang, dia bergerak stabil. Sementara Olascuaga mencoba bergerak ke kiri dan ke kanan, menghindar agar tidak terkunci di satu posisi. Ronde ini lebih seperti pengenalan keras tentang bagaimana malam itu akan berjalan. Di ronde kedua, tekanan mulai meningkat. Teraji maju selangkah demi selangkah, membuat Olascuaga lebih sering berjalan mundur. Namun dia masih mencoba keluar masuk, bergerak cepat menghindari kontak panjang. Di ronde ketiga, irama pertarungan mulai berat di kaki. Teraji tetap maju tanpa banyak variasi, cukup konsisten mendorong Olascuaga ke pinggir ring. Dia bertahan dengan gerakan berputar lalu kembali menjauh.
Di ronde keempat, Olas Quagga mulai lebih sering berada di dekat tali. Bukan karena ingin, tapi karena tekanan tidak pernah benar-benar berhenti. Teraji tidak mencari akhir cepat. Dia terus mengalirkan serangan, membuat Olas Quagga sibuk bertahan sepanjang ronde. Kemudian masuk di ronde kelima, duel berubah menjadi ujian ketahanan. Olas Quagga masih berdiri, masih berusaha bergerak, namun setiap langkah terasa semakin berat. Teraji tetap di depannya, selalu ada dan selalu memaksa. Di ronde ke-6, gerakan Olas Quagga mulai berkurang. Dia tidak lagi banyak berputar, lebih sering bertahan di tempat. Teraji memanfaatkan momen ini, terus mendorongnya ke area yang sama, membuat pilihan Olas Quagga semakin terbatas. Lalu di ronde ke-7, serangan datang lebih sering, tidak 1-2, tapi rangkaian yang membuat Olas Quagga sulit bernafas lega. Dia bertahan, menutup diri, menunggu ronde berakhir. Di ronde ke-8, tanda-tanda kelelahan semakin jelas. Olas Quagga lebih sering bersandar di tali menghadapi serangan yang tak kunjung berhenti. Dia masih mencoba bertahan, tapi tubuhnya sudah mulai tertinggal dari niat. Lalu di ronde ke-9, inilah titik akhirnya. Teraji masuk dengan tekanan penuh. Olas Quagga terdesak ke tali ring. Dia hanya bisa menahan pukulan yang datang bertubi-tubi. Tidak ada ruang untuk bergerak. Lalu tubuh Olas Quagga jatuh ke bawah, bagian badannya keluar dari tali ring. Kedua tangannya masih menggenggam tali, berusaha tetap berdiri. Melihat kondisi itu, sang wasit langsung masuk dan menghentikan pertarungan. Kekalahan itu menjadi yang pertama dalam perjalanan profesional Anthony Olas Quagga. Bukan malam yang singkat, bukan pula tanpa perlawanan, melainkan satu pelajaran panjang tentang apa yang harus dilewati sebelum seseorang benar-benar pantas berdiri sebagai juara dunia. Namun kekalahan dari Kenshiro Teraji ini tidak mengakhiri perjalanan Anthony Olas Quagga. Justru setelah malam itu, dia mengambil satu keputusan penting, naik kelas ke kelas terbang. Bukan langkah aman, tapi langkah yang dia butuhkan. Hingga akhirnya Olas Quagga kembali ke tempat yang pernah memberinya luka, yaitu Jepang. 20 Juli 2024, Anthony Olas Quagga kembali naik ring, kali ini menghadapi Riko Kano. Yang diperebutkan bukan laga biasa, melainkan gelar WBO Flyweight yang sedang kosong. Tidak ada cerita masa lalu yang diulang, juga tidak ada rasa ragu. Sejak awal, Olas Quagga tampil lebih tenang, gerakannya lebih terkontrol, pilihannya lebih sabar. Dia tidak memaksakan akhir cepat, dia membiarkan pertarungan berkembang sesuai ritmenya sendiri. Hingga akhirnya di ronde ketiga, tekanan yang dia bangun sejak awal menemukan jalannya. Riko Kano tumbang, wasit masuk, duel pun selesai.
Anthony Olascuaga dinyatakan menang KO dan resmi merebut sabuk WBO Flyweight. Gelar itu bukan datang dari jalur sempurna. Dia lahir dari kegagalan dan keputusan naik kelas dan dari keberanian kembali ke tempat yang pernah menjatuhkannya. Sebuah bukti bahwa jatuh di awal tidak selalu berarti tersesat. Kadang justru menunjukkan jalan yang sebenarnya.